amalnya jadi amal yang soleh dan diberikan pahala yang luar biasa. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kenalkan saya eh, Afrikan. Ini domisili di Semarang. Ya. Sudah beberapa tahun saya diminta untuk menjadi ketua panitia dan ketua PPSM. Ya, berkat doa dan dukungan semangat dari Bapak Ibu eh, orang tua yang mempercayakan adanya kegiatan PPSM ini yang sudah diikuti terakhir yang MSO itu 3.300 mungkin ya sekitar itu. Nah, itu kalau tidak ada kepercayaan yang luar biasa, saya yakin acara online yang mungkin eh, terlihat biasa, tapi karena didukung dengan semangat dan ini luar biasa, jadi acaranya bisa meriah dan lancar sampai hari ini. Oke, jadi sekilas perjalanan EMSO sampai hari ini, yang termasuk rangkaian acara EMSO, adanya eh, apa namanya pendaftaran, kemudian ada simulasi, kemudian ada pembinaan pralomba, lomba, kemudian adanya ini workshop dan terakhir nanti adalah pemberian medali yang masih proses di produsen dan segera terkirim ke rumah Bapak Ibu, anak-anak didiknya yang ada di sekolah masing-masing. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Ya, ini hal yang sangat penting. Kurasi ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang tua. Nanti akan didetailkan dan dijawab langsung oleh narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman dan praktek langsung ke anak didiknya. Nanti bisa dijelaskan lebih detail. Izinkan saya sebagai ketua panitia dan ketua PPSM memberikan gambaran apa itu PPSM dan selama ini sudah ngapain aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya eh, untuk Bapak Ibu atas apa yang akan saya presentasikan sebentar terkait profil dari PPSM itu. Oke, untuk sambil ini panitia mungkin membagikan link-link yang untuk Zoom ada yang belum dapat katanya Pak gitu ya. Ya nggak tahu ini mungkin baru join Zoom, baru join grup sehingga belum dapat linknya. Mbak Loli dan tim mungkin bisa di-share ke grup-grup peserta, enggak apa-apa. Yang IMSO kemarin ini cukup banyak kuotanya, sekitar akun ini 300, jadi yang hadir ini 60, jadi masih bisa dibagikan ke yang lain yang membutuhkan mungkin belum sempat daftar, itu dibagikan aja ke grup-grup PC atau PPSM ya, supaya maksimal yang hadir. Dan eh, kita sebagai panitia juga kewajiban tadi menyampaikan kurasi itu benar-benar tuntas. Dan setelah itu kita tidak mungkin bisa menjawab lebih detail lagi karena ini mumpung ada narasumber yang luar biasa. Nah, dari 3.000-an peserta mungkin masih banyak yang belum tahu acara ini. Saya izin share nggih, Bapak Ibu dan narasumber berbagi isi dari apa namanya profil PPSM itu seperti apa dan sudah muncul ya. Sudah, Kali Pak. sudah muncul ya. Nih, sudah. Oke. Eh, PPSM itu singkatannya apa sih? Nah, itu ya dari ini pegiat
perkumpulan pegiat sains ya, sains madrasah dulu pas lagi banyak-banyaknya KSM waktu itu ya, sekarang pindah ke OMI. Nah, ini ini foto saya yang mungkin tahun 2010 mungkin ya. Jadi masih muda sekarang sudah. Oke, jadi secara singkat Bapak Ibu, kita punya organisasi ini sebenarnya terbuka untuk umum. Silahkan mau bergabung menjadi pegiat ya. Baik kalau guru berarti jadi pengajar, kalau siswa jadi peserta lomba atau peserta les atau apapun yang bisa memberikan manfaat. Nah, di sini eh, foto kami yang terbaru 1 mingguan yang lalu ini kita eh, diminta menyiapkan kontingen man SMA Negeri 2 Bayi Kudus komplit 9 mapel. Ya, kami melayani pembinaan online dan offline. Nah, ini beberapa bimbingan kami oleh Pak Dr. Andi dari UNES yang mendapatkan juara di IPS. Program yang kami laksanakan selama kurang lebih 5-6 tahun ini ada kompetisi yaitu EMSO yang Bapak Ibu eh, ikut hari ini rangkaiannya. Ini termasuk rangkaian dari EMSO terakhir itu 3275 ya. Kemudian selain EMSO ada ISLO biasanya di bulan Oktober Bapak Ibu. Kemudian kemarin juga mengadakan tryout untuk OSK untuk pertama kalinya. Dan insya Allah nanti untuk OSP juga mengadakan. Nah, sudah proses pendaftaran. Ini kita adakan juga untuk menyemarakkan OSN. Memang fokus kita ini OSN dan OMI khususnya yang dulu KSN. Oke, kemudian ada pembinaan privat mulai dari SD sampai SMA 9 mapel komplit. Nah, ini kemudian eh, beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan secara online maupun offline. Daftarnya mulai dari Semarang, Kendal, sampai Jakarta. Atau online dari luar provinsi juga banyak, dari NTT dan sebagainya. Ini sebagian ya. Ini yang untuk offline juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga adakan apa namanya, ini yang akan eh, kita laksanakan tryout OSP. Nah, ini juga bedah soal ya, juga acaranya ada yang gratis juga. Nah, nanti bisa saya bagikan eh, lebih detailnya. Kemudian ini prestasi yang selama ini kita bawakan atau kita antarkan anak-anak didik di BPSM. Alhamdulillah eh, untuk OSN ini ada yang juara 1 ke bidang eh, matematika ya. Kemudian ada yang IPS. Nah, ini masih terus kita gembleng anak-anak didik BPSM supaya mencapai level tertinggi di SN dengan berbagai evaluasi dan masukan. Masukannya ya banyak masukan dari Pak Tommy dan sebagainya. Nah, ini prestasi-prestasi ini yang sementara kita rangkum, masih banyak yang lain. Kemudian pengajar kita ada 30-an, ikut beberapa detailnya, ya mulai dari level dosen hingga praktisi. Kita usahakan yang terbaik untuk siswa-siswa yang ada di PPSM dan termasuk ketika lomba kita memilih dewan juri atau pembuat soal yang benar-benar eh, ahli di bidangnya sehingga respon dari peserta terkait soal kita alhamdulillah sangat mendukung, sangat bagus dan dibuktikan dengan semakin meningkatnya partisipasi peserta. Ya.
Oke, ikut ini ada beberapa program online, offline, dan ada yang bentuknya kelas yang alhamdulillah sangat terjangkau. Ini 3 bulan hanya 600.000 ya, 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. Oke, Mas. Oke, mungkin sekilas ini yang bisa saya sampaikan untuk menyingkat waktu, karena yang paling inti ada di bedah tata cara kurasi oleh operator sekolah dan sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian sebagai operator sekolah dan mungkin orang tua yang memahami alur seperti ini. Kenapa kita perlu kurasi Bapak Ibu? Ya, secara umum memang kebutuhan kita untuk ini sehingga kita menjaga kredibilitas dan kualitas dan juga aturan main, ya, khususnya Bapak Ibu terkait apa namanya pemberian e-sertifikat khususnya yang biasanya diminta untuk segera digirikan itu Bapak Ibu, kita mempertimbangkan positif negatifnya dan eh, sesuai aturan yang ada kita pakai kemarin menunggu cabang-cabang sampai dikurasi itu karena pengalaman yang sudah kalau kita bagikan secara langsung itu akan menyebabkan beberapa kendala yang akan berdampak lama dapat kurasinya. Nah, jadi mohon maaf ketika Bapak Ibu menganggap kok sertifikatnya tidak segera dibagikan menunggu kurasi cabangnya di ACC dulu, padahal sekolah atau siswanya sudah perlu untuk segera ini. Ini bukan kita menunda-nunda apa pemberian e-sertifikat, tetapi jauh lebih penting kepentingannya terkait kurasi itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Loli sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Tafri dan MSI atas sambutan dan pemaparan profil PPSN yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya sebentar. Kita memasuki sesi foto bersama. Pak Zakaria boleh dibantu untuk sesi dokumentasinya, nggih, Pak? Baik, Mbak Korin. Baik, Mbak Loli. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Silakan bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Saya izin ambil gambar dari slide pertama. Oke, saya izin 1, 2, 3. Kita geser ke slide kedua. Silakan di slide kedua barangkali masih ada yang belum menyalakan kameranya. Saya izin ambil gambar slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Kita geser ke slide keempat. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Wah, mohon maaf. Tadi slide ketiga ya. Sekarang baru slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Alon. Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria. Baik, selanjutnya kita memasuki inti acara dari acara siang hari ini, nggih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki inti acara, perkenankan saya untuk menyampaikan profil singkat dari pemateri kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa.
Beliau merupakan Bapak Tommy Andriansyah SPD yang saat ini adalah guru di MTSN 1 Pati. Beliau ini lahir di kota Palembang pada tanggal 5 Mei 1992 dan saat ini berdomisili di Gabus Pati, Jawa Tengah. Pengalaman beliau sangat luar biasa karena beliau sempat menjadi guru di beberapa sekolah, yakni diantaranya di MA Al Isti'anah Pati, kemudian menjadi guru di MAN 1 Pati, dilanjut lagi menjadi guru di MTSN 3 Cilacap dan saat ini menjadi guru di MTSN 1 Pati. Selain itu, beliau juga punya pengalaman yang luar biasa yakni menjadi mentor di Ganesha Operation dan menjadi instruktur visitasi asesmen kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI pada tahun 2022-2024. Lalu apa saja sih prestasi beliau? Prestasinya yang sangat luar biasa yakni menjadi the best achievement and innovative teacher kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati pada tahun 2024. Dan beliau juga menjadi penyelenggara terbaik GSO pada tahun 2024 dan menjadi sahabat raya yang terbaik KMSI oleh Intan Mutia pada tahun 2025 dan pemrakarsa rekor muri dari 15.000 prestasi selama setahun pada tahun 2022. Mari kita sambut pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Tommy Andriansyah. Bapak. Oke, baik, Mbak Loli, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wal ali wassohbihi wasallam wasallam wasallim. Amma ba'd. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua PPSM Indonesia, Bapak Muhtafrikan, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia yang tergabung dalam tim PPSM, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid yang terus semangat mendampingi putra-putrinya untuk terus berprestasi, dan juga para operator sekolah yang selalu peduli terhadap prestasi-prestasi anaknya, prestasi-prestasi peserta didiknya agar tetap terkurasi dan tervalidasi dalam Puspresnas. Yang tidak lupa juga anak-anakku yang tergabung dalam Zoom ini, yang saya banggakan. Terima kasih kalian terus istiqomah dan terus berjuang dalam memperjuangkan prestasi kalian, ya. Di sini pasti pesertanya dari SD, MI, SMP, MTS, bahkan hingga SMA, MA. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada tim PPSM. Dalam kesempatan ini saya kebagian tugas menjadi pemateri, ya, sekaligus kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dalam mengajukan kurasi prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya, sehingga prestasi itu tadi tidak hanya menjadi sebatas selembar kertas yang setelah mengikuti kompetisi terus mendapatkan piagam namun selesai. Tapi di sini melalui Kemendikdasmen bahwa melalui Puspresnas dan BPTI, Puspresnas mengkurasikan atau memvalidasi setiap event-event atau kompetisi-kompetisi. Nantinya pasti Bapak Ibu akan menemui banyak sekali kompetisi yang ada di Indonesia, ya. Karena itu maka pentingnya Bapak Ibu untuk memilih dan memilah kompetisi-kompetisi mana saja yang tentunya sudah terkurasi Puspresnas. Apa saja nanti manfaatnya? Nah, nanti akan kita bedah satu persatu. Dan selanjutnya Bapak Ibu pasti nanti setelah mengikuti kompetisi, sudah mendapatkan sertifikat, lalu bagaimana? Pasti pertanyaan itu akan sering muncul ya Bapak Ibu. Terus bagaimana cara mengkurasikan? Lah, disinilah pentingnya peran dari orang tua, anak,
dan pihak sekolah, dan di sini bisa diwakili oleh pihak operator sekolah. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan di situ sudah disediakan oleh tim PPSM Bapak Ibu yang beberapa tahun lalu sudah saya ikuti, ada EMSO, ada ISLO, dan tentunya event-event yang diselenggarakan PPSM sudah saya cek, sudah saya lihat, dan dirasakan oleh peserta didik saya sendiri. Setiap tahunnya tim PPSM selalu rajin mengkurasikan event-eventnya, ya, dan di situ operator bisa langsung memasukkan piagam putra-putrinya sehingga nanti sampai divalidasi oleh tim kurator Puspresnas. Nah, lebih jelasnya mohon izin saya akan share screen ya Bapak Ibu terkait tata cara kurasi Puspresnas ya, yang tentunya ini nanti akan dilakukan oleh operator sekolah ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kebingungan selalu terjadi antara orang tua dan anak setelah mengikuti kompetisi, lalu bagaimana? Nah, itu yang sering kami alami ya, ketika anak itu setelah mendapatkan piagam, selanjutnya ada hal-hal tertentu yang mewajibkan bahwa piagamnya harus terkurasi Puspresnas. Kami tekankan Bapak Ibu bahwa untuk mengkurasikan Puspresnas harus ada peran antara orang tua dan operator sekolah. Tidak hanya operator sekolah ya. Bapak Ibu juga bisa komunikasi dengan pihak sekolah. Jadi di sini peran pentingnya yaitu wali murid dan pihak sekolah. Nah, jadi alurnya ketika anak berhasil mendapatkan medali, misalkan di sini eventnya EMSO, nah langsung orang tua bisa menghubungi untuk operator sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana? Apakah langsung bisa dikurasikan? Tentunya ada beberapa tahap Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tafrikan, kenapa kok Pak Tafrikan selaku penyelenggara di sini belum mengeluarkan e-piagamnya bagi para peraih medalis. Betul sekali Bapak Ibu. Kejadian yang sudah-sudah, nah ketika piagam itu dibagikan dan orang tua sudah mendapatkan SK pengumumannya, ada beberapa orang tua atau operator sekolah yang mencoba untuk mengajukan kurasi secara mandiri Bapak Ibu. Nah, apakah bisa Pak? Bisa. Tapi nanti akan terkendala Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah megang piagam dan SK pengumuman, alangkah baiknya jangan langsung mengajukan kurasi. Tapi komunikasikan dengan pihak admin atau penyelenggara lomba. Apakah di sini sudah dikurasikan atau masih dalam tahap pengajuan? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kok belum, jadi Bapak Ibu bisa menunggu. Jalin komunikasi dengan penyelenggara sampai event EMSO atau event PPSM yang lain, Bapak Ibu atau adik-adik semua atau operator sekolah mendapatkan informasi dari penyelenggara bahwa event EMSO 2026 sudah terkurasi. Ketika Bapak Ibu sudah dapat informasi dari panitia EMSO, selanjutnya apa yang dilakukan? Yaitu langsung menghubungi operator sekolah. Dengan membawa apa? Dengan cukup membawa file piagam anak dan SK pengumuman. Langsung menghubungi pihak operator sekolah, ya kan, untuk melaporkan hal tadi agar segera bisa dikurasikan. Nah, di sini terkhusus untuk Bapak Ibu operator sekolah, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya Bapak Ibu ya.
Apakah terlihat materi saya, Mbak Loli? Sudah terlihat, Pak. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, nanti di Puspresnas ada 2 link penting. Link penting yang pertama yaitu kurasi stripprestasi.kemendikdasmen.go.id. Nah, ini penting untuk operator sekolah. Saya ulangi lagi, untuk link kurasi Puspresnas di sini yaitu yang berkewajiban mengakses yaitu operator sekolah. Sedangkan link SIMT di sini bisa dicek baik peserta didik ataupun orang tua. Link kurasi Puspresnas untuk apa? Yaitu untuk mengupload atau untuk menginput prestasi peserta didiknya yang telah terkurasi. Jadi nanti di sini para operator sekolah untuk masuk link ini harap sudah tersedia akun SIM data Kemendikdasmen ya. Pasti itu operator sekolah sudah memiliki semuanya. Kalau operator sekolah tidak memegang itu jelas nanti tidak bisa mengakses link kurasi, tidak bisa masuk, ya kan? Kalau tidak bisa masuk sudah dipastikan nanti operator sekolah tidak akan bisa mengupload piagam peserta didiknya ke kurasi Puspresnas. Itu ya. Pastikan para operator sekolah ya, Bapak Ibu orang tua bisa diingatkan atau bisa diinfokan ke operator sekolahnya masing-masing apakah sudah bisa akses link kurasi. Andaikan sudah bisa login dan bisa upload, nanti orang tua bisa mengunjungi link SIMT, yaitu simtkemendikdasmen.go.id. Untuk mengecek apa Bapak Ibu? Untuk mengecek apakah prestasi putra-putri Bapak Ibu sudah terkurasi atau belum. Ya, andaikan sudah terkurasi, pasti di situ cukup mengetik nama lengkap putra-putri Bapak Ibu, nanti disitulah akan muncul prestasi putra-putri Bapak Ibu yang telah dikurasikan. Itu ya. Nah, mohon diingat-ingat di sini link kurasi untuk operator, link SIMT untuk orang tua agar tahu mengecek sampai mana proses dari kurasi prestasi putra-putrinya. Itu ya. Nah, next. Nah, disinilah tampilannya Bapak Ibu, terutama untuk operator sekolah ya. Di sini kurasi ya, link kurasinya ini. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi, para Bapak Ibu, operator sekolah nanti ada 3 pilihan. Pilih saja karena di sini kita di bawah lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA ya atau sederajat, pilih satuan pendidikan terus klik Dikdasmen. Oke. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu operator sekolah wajib login. Loginnya pakai apa, Pak? Loginnya pakai akun SIM data Kemendikdasmen. Nah, kalau kemarin kan baru musim tuh, OSN. Nah, biasanya kan OSN itu mendaftarkan peserta didiknya melalui portal BPTI ya Bapak Ibu. Di situ juga harus login. Nah, itu juga bisa digunakan untuk login Puspresnas. Jadi akunnya terintegrasi jadi satu, baik dari BPTI untuk mendaftarkan OSN maupun untuk mendaftarkan kurasi Puspresnas. Itu ya. Pastikan, saya ulangi, pastikan operator sekolah memiliki akun ini. Orang tua bisa langsung mengecek atau menghubungi pihak sekolahnya apakah sudah berhasil login kurasi. Kalau berhasil login kurasi berarti prestasi putra-putri Bapak Ibu bisa dikurasikan. Kalau nggak tahu Pak, ya gimana ya? Ya kan, nah seharusnya kan operator sekolah itu megang. Nah, di situ orang tua bisa menanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia.
Nah, ini verifikasi login ya. Bagi para operator yang baru pertama kali yang mau login, nanti tidak akan muncul verifikasi login, tapi akan muncul barcode. Kenapa barcode? Karena dia baru mengakses pertama kali. Nah, ketika muncul barcode, jangan di-skip. Di-scan barcode-nya, maka di situ nanti akan membentuk autentifikasi. Nanti akan terhubung dengan HP yang biasanya itu ya, Google Authentication. Nah, itu nanti bisa dilakukan oleh operator sekolah ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau operator sudah sering login, jadi cukup dia langsung masukkan kode OTP-nya saja melalui Google Authentifikasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi operator sekolah yang baru pertama kali login, ya, akan muncul barcode dan jangan di skip, bisa langsung di login. Itu ya. Nah, nanti setelah berhasil login, nanti menunya ini Bapak Ibu. Ya, di sebelah ini ya. Di sebelah kiri ini. Ya, di sebelah kiri ini ada dashboard, akun operator, peserta didik, prestasi, dan berikutnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bagi peserta didik yang baru pertama kali mengkurasikan, maka operator wajib menginput identitas peserta didiknya melalui tombol atau ini ya, bisa diklik tambah peserta. Pak, misalkan ini ada prestasi tapi dia sudah nggak sekolah di sini, apakah bisa Pak gitu? Misalkan untuk alumni bisa, Bapak Ibu. Nah, di sini ada opsi tambah data peserta di sini dalam kurung rekam jejak. Ini dikhususkan untuk para alumni, murid Bapak Ibu, dan dia mempunyai prestasi namun belum terkurasi. Itu ya. Nah, kalau sudah berulang kali dikurasikan, apakah harus input lagi Pak? Misalkan untuk prestasi yang kedua, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi ketika nama-nama putra-putri Bapak Ibu ya, para siswanya sudah terdaftar, lanjut kita ke itu ya. Nah, ini contoh dari pertama kali. Nanti yang dibutuhkan operator ya, yang dibutuhkan operator yaitu NISN siswa dan tanggal lahir. Kalau sebelumnya Bapak Ibu, itu setiap peserta atau setiap siswa itu wajib mengupload foto. Betul. Jadi pengalaman saya itu setiap ada peserta didik saya yang baru mengkurasikan, berarti saya harus mencari foto siswa-siswi saya. Namun sudah diperbaharui oleh pihak Puspresnas. Jadi untuk tambah peserta didik, dia tidak perlu upload foto. Lah di sini agak ringan Bapak Ibu. Nanti identitas apa yang dicantumkan Bapak Ibu ya, seperti alamat orang tua, email, ya, terus nomor HP. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu nanti yang bagi yang pertama kali mengkurasikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti masih ini ya Bapak Ibu, nanti jangan lupa setelah peserta didik di sini ada menu prestasi. Menu prestasi itulah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini merupakan tampilan baru Puspresnas. Ya. Bagaimana cara menambahkan Pak? Klik klaim prestasi. Ya, klik klaim prestasi, kemudian di kolom pencarian atau di searching, klik saja misalkan EMSO. Setelah saya cek bahwa EMSO 2026 sudah terkurasi Bapak Ibu. Jadi kalian adik-adik yang kemarin mendapat medalis EMSO 2026, sekarang EMSO 2026 sudah tercantum di kurasi. Jadi setelah ini adik-adik atau orang tua bisa mengajukan kurasi melalui operator sekolahnya masing-masing.
Ya, di sini sudah ada tahun 2026 matematika, bahasa Inggris, dan sains. EMSO ada berapa mapel, Mbak Loli? Ada 4, Pak. Ada 4. Nah, yang satunya mapel apa? IPS atau apa? IPS, IPA, bahasa Inggris sama matematika, Pak. Nah, nanti ya, dan di sini sudah muncul bahwa EMSO yang diselenggarakan oleh PPSM, ya, tingkatnya nasional tanggal 1 Februari dan 3 Mei tahun 2006. Jadi sudah muncul Bapak Ibu. Sudah muncul. Setelah ini saya harapkan Bapak Ibu atau operator sekolah langsung bekerja sama untuk mengupload prestasinya melalui kurasi Puspresnas. Nah, inilah yang dimaksud Pak Tafrikan lagi tadi Bapak Ibu. Kenapa kok tidak langsung dikeluarkan piagamnya? Nah, beri waktu penyelenggara untuk mengkurasikan waktu. Berawal dari pengalaman Bapak Ibu. Ketika suatu event, ya, pernah saya juga megang event, ya, dan di situ peserta mencoba untuk mengkurasikannya sendiri. Bisa, bisa. Tapi kendalanya jika peserta mengajukan, penyelenggara mengajukan, maka itu nanti akan terjadi crash. Crashnya apa Bapak Ibu? Di situ nanti akan dibaca admin kurator Puspresnas. Itu Bapak Ibu. Ketika sama-sama mengajukan dari peserta dan dan penyelenggara, maka tidak akan mempercepat kurasi, justru malah menghambat. Pengalaman di salah satu event kemarin tahun 2025 butuh waktu 5 bulan Bapak Ibu. Karena apa? Karena di situ ada peserta yang mengajukan kurasi secara mandiri dan penyelenggara juga mengajukan. Nanti negatifnya apa Bapak Ibu? Bahwa setiap penyelenggara itu punya rating Bapak Ibu. Punya bintang. Jadi setiap event itu ada bintangnya. Ketika peserta mengajukan kurasi secara mandiri, apakah bisa berhasil? Berhasil. Tapi dampak negatifnya nanti event tersebut tidak akan kena rating atau tidak akan dinilai. Karena yang mengajukan peserta. Tapi jika yang mengajukan penyelenggara, maka event tersebut akan muncul rating atau bintang. Nah, itu Bapak Ibu ya yang perlu kita pahami bersama. Kenapa tadi di awal Pak Tafrikan menjelaskan mohon bersabar ya karena itu tadi Bapak Ibu. Ketika peserta itu ya, peserta bersabar sebentar, menunggu sampai kurasinya itu clear, alhamdulillah nanti bisa diupayakan untuk proses kurasinya cepat. Jadi kalau kita lihat ini bulan Mei dan ini bulan Juni, ya kan penyelenggaraan bulan Mei ini berarti butuh waktu cuma 1 bulan Bapak Ibu. Pernah pengalaman kami karena peserta mengajukan, penyelenggara mengajukan itu memakan waktu 5 bulan. Nah nanti yang dirugikan siapa? Ya peserta dirugikan, penyelenggara juga dirugikan. Pastikan, saya ingatkan sekali lagi, untuk proses kurasi agar dilakukan oleh penyelenggara. Jadi, Bapak Ibu, para peserta dan operator sekolah harap bersabar dan menunggu sampai mendapat informasi dari penyelenggara. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti misalkan ya, nanti yang menang matematika bisa klik klaim. Ya, klik klaim nanti akan disuruh mengisi identitas ini Bapak Ibu. Selanjutnya, kira-kira juara apa saja Pak yang bisa dikurasikan? Yang bisa dikurasikan yaitu ada 4 kategori.
Yang pertama, juara 1 atau medali emas. Kedua, medali perak atau juara 2. Yang ketiga, yaitu juara 3 atau perunggu. Yang keempat, honorable mention atau dia sebagai finalis. Nah, bahkan piagam finalis pun, kalau di piagam itu keterangannya finalis, itu juga bisa diupload Bapak Ibu. Itu ya. Nanti yang diperlukan apa saja? Nanti nama peserta didik karena sudah ditambahkan, ya. Jadi nanti namanya akan muncul, nama peserta didik karena sudah ditambahkan di awal tadi. Capaian juara nanti akan muncul medali emas, perak, perunggu atau juara 1, 2, 3. Deskripsi catatan normatif saja seperti yang ada di piagam. Tanggal mendapat prestasi. Nah, ini juga untuk penyelenggara masukan, pastikan di situ tercantum tanggal pelaksanaan ya Mbak Loli ya. Sudah Mbak Loli? Ya, sudah ya. Nah, itu nanti penting Bapak Ibu. Terus ini kelas atau semester normal saja. Nanti yang dibutuhkan yaitu SK pengumuman dan file sertifikat Bapak Ibu. Ya. Nanti yang dibutuhkan atau yang dikirim ke operator sekolah yaitu SK pengumuman dan sertifikat. Itu ya. Nah, ini prestasi yang bisa diinput juara 1 sampai 3, medali emas, perak, perunggu, juara harapan atau finalis, dan jangan lupa SK juga dicantumkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi setelah proses kurasi nanti ada 3 kategori. Yang pertama belum ditentukan, kedua valid, ketiga tidak valid. Belum ditentukan berarti di sini operator sudah bergerak bahwa piagam putra-putri Bapak Ibu sudah diupload oleh tim kurator Puspresnas. Sambil menunggu biasanya memakan waktu kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ketika sudah diverifikasi tim kurator Puspresnas, nanti akan muncul 2 kategori, valid dan tidak valid. Bagi yang valid berarti aman. Bagi yang tidak valid, terus bagaimana Pak? Nah, nanti Bapak Ibu keterangannya bisa dilihat di detail. Di detail itu nanti akan muncul keterangan alasan kenapa piagam tersebut tidak valid. Ya. Nah, contoh di sini Bapak Ibu, ini contoh piagam yang tidak valid atau pengajuan yang tidak valid. Di sini terdapat keterangan tidak terdapat nama pengusul di pengumuman pemenang. Maksudnya di sini nama pesertanya Bapak Ibu. Jadi dinyatakan tidak valid. Entah ini benar seperti itu atau tim kurator yang kurang teliti bisa terjadi. Terus bagaimana apakah yang tidak valid bisa diajukan lagi? Bisa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu operator mengajukan piagam peserta didiknya, terus dapat keterangan tidak valid, apakah boleh diajukan lagi? Boleh. Nanti prosesnya dari awal lagi Bapak Ibu. Mengupload lagi SK, piagam, sampai nanti ke diverifikasi oleh tim kurator. Nah, ini bagi piagam yang sudah valid Bapak Ibu, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Predikat prestasi talenta baik. Di sini eventnya IESLO tahun 2024, eventnya PPSM. Nanti di bawah baik ada Pak, ini kategorinya Pak, ada Pak Ibu. Nanti kalau eventnya itu bagi versinya kurator Puspresnas itu kurang menarik, entah itu terlalu sederhana, nanti di sini keterangannya bukan baik tapi harapan. Kalau di sini ISLO yang diselenggarakan PPSM baik, berarti ya secara administrasi, secara penyelenggaraan, berarti sudah diverifikasi oleh tim kurator, itu berarti pelaksanaannya baik dan administrasinya juga baik, Bapak Ibu. Nah, oke, itu tadi bagi operator sekolah.
sekarang bagi anak-anak atau adik-adik atau siswa dan juga orang tua. Para orang tua bisa langsung mengecek kira-kira anakku dapat berapa prestasi sih yang terkurasi Puspresnas. Caranya gimana Bapak Ibu? Bisa langsung mengakses simte.kemendikdasmen.go.id. Nanti akan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bisa Bapak Ibu di kolom pencarian. Ketik saja nama lengkap putra-putri Bapak Ibu. Ya, setelah diketik, kalau putra-putri Bapak Ibu punya piagam yang terkurasi, nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pencarian, di kolom pencarian nama sekolah juga bisa Pak, bisa. Jadi di sini di kolom pencarian itu untuk mengecek prestasi peserta didik dan juga prestasi lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, nanti tampilannya ini Bapak Ibu. Kemarin akhir-akhir ini pernah lihat sekolah paling berprestasi se-Indonesia Bapak Ibu di feed IG, TikTok, ya kan? Lah, dari mana sumbernya? Ya dari ini Pak Ibu. Di Simte Puspresnas dia mencantumkan prestasi atau akumulasi prestasi dari SD sampai perguruan tinggi. Sehingga di situ dibuat sama konten kreator 10 sekolah atau SMP, SMA terbaik di Indonesia versi Puspresnas. Nah, dan akhirnya rame itu Bapak Ibu. Dan ketika itu menjadi viral, rame, akhirnya ranking sekolah ini sudah hilang di Simte Puspresnas. Jadi peringkat sekolah tidak muncul. Karena kemarin pada mengklaim sekolahnya paling berprestasi gitu. Dan akhirnya ini diblok oleh, saat ini belum bisa diakses. 1-2 bulan kemarin lah Bapak Ibu sampai sekarang itu nggak bisa diakses. Lalu bagaimana Pak? Apakah masih bisa mengecek prestasi peserta didik? Tetap bisa Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik nama putra-putri Bapak Ibu, ketika itu ada event terkurasi, nanti akan muncul ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu siswa saya namanya Fatah, ya kan? Dia sudah memiliki beberapa prestasi yang terkurasi oleh Puspresnas, gitu ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu juga bisa download sebagai bukti bahwa prestasi putra-putri Bapak Ibu sudah tercantum di Puspresnas. Bahkan sekarang sekolah-sekolah itu sudah mencantumkan persyaratan prestasi-prestasi itu yang terkurasi Puspresnas. Betul ya? Bahkan di SPMB Jawa Tengah kemarin untuk jalur prestasi tim PDK Jateng untuk jalur prestasi bahwa mengklasifikasikan kelompok-kelompok piagam yang terkurasi Puspresnas. Di situ dia menggunakan rating bintang 1 sampai bintang 5. Itu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud rating. Bahwa setiap penyelenggaraan atau event nanti akan mendapat rating dia. Ya, akan mendapatkan rating. Kalau penyelenggaranya baik pasti, nah nanti ratingnya semakin tinggi. Itu dia Bapak Ibu. Nah, nanti juga akan dikelompokkan. Nanti di akhir saya tampilkan rating atau nilai piagam setiap rating event. Ini Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Di SPMB Jawa Tengah kemarin bagi yang jenjang ini untuk jenjang SMP, MTS yang mau ke SMAN atau SMKN ya Bapak Ibu ya. Itu bahwa PDK Jawa Tengah mengklasifikasikan bobot nilai setiap event yang terkurasi Puspresnas. Misal nih si A ikut EMSO
Ya kan? Dia dapat medali emas. Medali emas nanti akan setara juara 1 Bapak Ibu. Misalkan si A ikut EMSO juara 1, nah dan di situ EMSO ratingnya bintang 3. Berarti nilai tambahan putra-putri Bapak Ibu nanti akan dapat tambahan nilai 2,19. Lumayan kan Pak Bu? Ya, karena kemarin di SPMB Jateng untuk jalur prestasi yang untuk nilainya yang pertama yaitu rata-rata nilai rapot ditambah rata-rata nilai TKA, kemudian ditambah piagam penghargaan. Ini nanti bisa jadi penentu Bapak Ibu. Ketika si A dan si B nilainya sama, misalkan rata-ratanya 85 dan si B punya piagam medali emas tingkat nasional bintangnya 3, maka si B berhak mendapat tambahan nilai 2,19. Jadi nilai akhir si B yang semula 85 akan menjadi 87,19. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh bahwa event PPSM yang berhasil digunakan SPMB jalur prestasi. Di sini keterangan kejuaraan yang digunakan siswa tersebut yaitu IESLO tingkat nasional juara 2 bintang 3. Berarti berapa skornya? Juara 2 bintang 3. Berarti siswa tersebut mendapatkan tambahan poin 1,94. Pak, apakah nanti anak saya punya piagam tuh, tapi tidak terkurasi? Apakah bisa Pak tetap dapat tambahan nilai? Tetap dapat Bapak Ibu. Nanti masuknya golongan yang non kurasi ini. Tapi memang nilainya sangat kecil. Bapak Ibu pastikan mengikuti kompetisi putra-putrinya ya yang sudah terkurasi. Terutama event-event yang diselenggarakan PPSM seperti ISLO, EMSO itu pasti sudah terkurasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sini ini tadi. Ya, ini buktinya apa? Ini Bapak Ibu. Ini merupakan hasil screenshot salah satu siswa saya yang mengikuti ISLO tahun 2025 dan alhamdulillah sekarang anaknya diterima di SMA negeri salah satu SMAN di Pati menggunakan piagam ini. Oke. Oke, itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan lagi ke Mbak Loli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tommy atas penjelasan materinya. Jadi kita memasuki ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaannya, kita ada waktu selama kurang lebih 15 menit ke depan untuk sesi tanya jawab ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu atau boleh banget disampaikan di kolom chat. Ini ada beberapa yang sudah masuk, Pak Tommy. Oke. Oke. Ya, silakan. Baik, Dibacakan saja pertanyaan Mbak Loli. ini ada pertanyaan yang ada di kolom chat, Ge. Oke. Baik, Mas Lala, terima kasih sudah di-share screen. Yang pertama terkait nih, Pak. Kalau sekolahnya tidak menyanggupi untuk kurasi untuk keperluan pengajuan kurasi itu apakah bisa tidak lewat sekolah, Pak Tommy? Tadi sudah saya jelaskan Mbak Loli ya untuk Tidak. adik-adik semua bahwa untuk kurasi itu wajib dari operator sekolah Bapak Ibu karena yang punya akun itu operator sekolah bukan orang tua bukan peserta didik. Kok sekolahnya kok nggak mau mengkurasikan ya itu sekolahnya dipertanyakan karena namanya lembaga pendidikan
melayani pendidikan, ada siswanya yang berprestasi, mau dikurasikan ke Puspresnas, kok sekolahnya nggak mau, ya itu. Ya pasti nanti itu akan mempengaruhi penerimaan murid baru selanjutnya. Ternyata nggak, ini sekolahnya dipertanyakan, nggak mau nampung prestasi peserta didiknya kok. Nah, jadi masyarakat sudah mulai pinter, Mbak Loli. Jadi Bapak Ibu itu akan melakukan riset. Kira-kira sekolah ini care nggak, ya kan? Dengan prestasi tidak hanya di proses belajar mengajar saja, tapi care nggak dengan hal-hal yang ada saat ini. Dan dipastikan sekolah-sekolah yang nggak care, kurang care terhadap hal-hal tersebut, yo pasti ya mohon maaf, pasti ya sekolah akan masyarakat, orang tua pasti ya mau sekolah di sini pikir-pikir lagi gitu Mbak Loli. Ya, betul ya, Pak. Ya. Baik, itu ya untuk pertanyaan tadi yang pertama terkait peraturan sekolah. Selanjutnya ini Pak, ada pertanyaan terkait pengajuan kurasi itu ada batasannya maksimal tidak Pak? Kemudian kalau di SIMTE EMSO 2026 itu matematikanya bintang 1, tetapi 3 lomba yang lain itu 0. Bagaimana untuk SPMB? Poinnya bergantung bintang. Tadi sudah dijelaskan terkait poinnya tadi ya. Ya, Nah, ini betul. pertanyaannya, apakah 3 pelajaran itu ratingnya tidak ada ratingnya itu karena diajukan secara mandiri atau bagaimana, Pak? Oke, ya. Yang nomor satu ya Mbak Loli ya, pengajuan kurasi ke sekolah ada batasan waktu maksimal berapa bulan. Bapak Ibu operator orang tua bisa kapanpun mengajukan, tidak ada batasan maksimal. Bahkan si anak tersebut sudah tidak sekolah lagi. Misal, siswa saya kan di jenjang MTS. Terus anak tersebut sudah menjadi alumni MTSN 1 Pati. Apakah tetap bisa? Bisa. Selagi event tersebut tercantum di link kurasi Puspresnas atau ada kolom kurasi Puspresnas. Jadi kapanpun bisa Bapak Ibu. Misalkan Pak, prestasi yang tahun 2023, 2024, apakah bisa? Bisa. Asalkan memang event tersebut terkurasi. Terus yang kedua, Mbak Loli ya, di SIMTE EMSO dari lomba matematika bintang 1, tetapi 3 lomba lainnya bintang 0. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, ada di eh, ada yang terdaftar, ada yang terkurasi. Nah, yang terdaftar itu biasanya diajukan oleh peserta tersendiri dan itu tidak akan muncul rating. Jadi, disayangkan. Pastikan proses kurasi dilakukan oleh penyelenggara. Jadi Bapak Ibu sabar, para peserta bisa sabar terlebih dahulu. Pastikan penyelenggara itu menyelesaikan semua proses kurasinya sampai para peserta mendapatkan informasi melalui WA Group, melalui admin, bahwa sudah terkurasi oleh admin. Tadi saya cek EMSO sudah terkurasi Bapak Ibu. Jadi bisa langsung. Oke, itu ya. Oke. Lagi, Baik, Mbak Loli? selanjutnya nih Pak, terkait tanggal event dan tanggal yang dimasukkan ke tadi data kurasi itu yang diajukan, itu yang di sertifikat apakah sama atau yang intinya yang mana yang diinputkan, ngoten Mbak? Apakah Oke, yang di nah, sertif atau di pelaksanaannya? oke. Saya pernah mengecek Mbak Loli, adik-adik semuanya. Biasanya di situ penyelenggara itu hanya mencantumkan tanggal pelaksanaan saja. Tidak mencantumkan tanggal penerbitan sertifikat. Baiknya dicantumkan dua-duanya. Waktu pelaksanaan lombanya dan waktu atau tanggal dikeluarkannya sertifikat. Karena kalau secara sistem yang ditanyakan itu tanggal diterbitkannya sertifikat. Tapi biasanya ada juga, Pak ini tanggal sertifikatnya nggak ada.
Lalu bagaimana? Ya selama di situ dicantumkan tanggal penyelenggaraan, dicantumkan tanggal penyelenggaraan juga bisa. Itu. Nanti tergantung kuratornya, Mbak Loli, adik-adik semua Mhm. ya. Nah, kalau kuratornya baik hati ya nanti bisa valid. Kalau kuratornya detail ya kan, nah bisa saja tidak valid. Nah itu dia. Nanti ini untuk penyelenggara pastikan piagam itu dan juga para peserta ya Bapak Ibu ya kalau ikut event-event dapat piagam, pastikan piagam tersebut terdapat nomor piagamnya sama tanggal pelaksanaan dan tanggal terbitnya sertifikat. Karena itu harus dicantumkan di kurasi Puspresnas. Dan juga nanti kalau Bapak Ibu mendaftarkan ke SMP atau SMA, ya kan? Pasti di situ ada kolom tanggal sertifikat. Nah, kalau nggak ada tanggalnya, kita nggak bisa nyantumin, akhirnya piagamnya nggak bisa digunain gitu. Gitu, Ge. Oke, Ya. selanjutnya Pak Tommy, ini ada yang bertanya lagi terkait Mm-mm. SK. Mm-mm. Nah, SK yang dikeluarkan itu hanya menetapkan ketetapan pemenangnya, siapa saja Oke. begitu. Oke. Tetapi Nah. yang ditanyakan adalah ketentuan SK yang diupload untuk kurasi tersebut itu apakah harus menerangkan nama siswanya atau Mm-mm. bagaimana, Pak? Oke. Nah, untuk SK yang baik di situ ada konsiderannya ya. Mengingat, menimbang, yang lainnya. Nah, itu. Di situ ada nomor SK-nya, ada narasi SK-nya, mengingat, menimbang, menetapkan itu tadi, terus dilampiri nama-nama pemenang. Gitu. Dan itu insya Allah nanti tidak akan terkendala oleh tim kurator. Kalau lengkap, ya kan, ada konsiderannya, ada daftar nama pemenangnya, insya Allah aman. Baik, Gitu itu ya. terkait dengan SK. Mm-mm. Baik, Pak. Ini selanjutnya mungkin yang lebih ada, ini masih terkait SK ya. Di kolom Mm-mm. chat ini ada yang bertanya terkait, sebentar. Data siswa sudah masuk dalam prestasi kurasi namun tidak bisa menemukan ajang tersebut. Bagaimana mencari ajang talenta pada website Sinte? Tadi sudah dijelaskan nggih Pak Tommy nggih Iya, terkait betul. pencarian di Sinte. Saya jelaskan aja enggak apa-apa, Mbak Loli. Oke, monggo Pak Tommy. Ya, ada event-event betul Bapak Ibu. Misalkan putra-putri Bapak Ibu mengikuti event, tetapi penyelenggara tersebut tidak mengkurasikan. Apakah bisa kita mengkurasikan mandiri, Bu? Misal lomba X ya kan, itu dia tidak mengkurasikan, memang penyelenggara tidak mengkurasikan. Terus, apakah bisa didaftarkan? Bisa Bapak Ibu, tapi pasti nanti Bapak Ibu terkendala. Terkendalanya apa? Di situ banyak sekali dokumen yang harus diupload. Kepanitiaan, juknis, lah tahulah itu Mbak Loli lah ya kan. Nah, pasti kita sebagai orang tua nggak punya kan itu eh, file-file atau dokumen itu sehingga nanti kita akan kesulitan. Jadi saya sarankan ikut saja event yang terkurasi Bapak Ibu. Itu saja Mbak Loli. Baik, begitu ya. Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke. Baiknya jika, oh ini sebenarnya lebih ke ini sih Pak. Kalau misalkan dari penyelenggaranya itu nggak ada SK dan hanya ada sertifikat itu berarti seharusnya memang apa namanya seharusnya dikasihkan SK-nya begitu ya Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak Tawi pertimbangannya kalau misalkan dari suatu lembaga ada sertifikat tetapi tidak ada SK-nya begitu Pak. Tidak bisa, karena syarat wajib kurasi SK pemenang dan piagam. Kecuali Bapak Putra-Putri Bapak Ibu menang event-event yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Contoh, OSN, FLS 3N, O2SN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkurasikan, di situ akan muncul sendiri. Jadi event-event yang seperti OSN Bapak Ibu, O2SN, FLS 3N, jika putra-putri Bapak Ibu menang, Bapak Ibu tidak perlu mengkurasikan. Itu. Jadi
Kalau event-event di luar pemerintah, di luar Kemendikdasmen, di luar Puspesnas, syarat wajibnya SK pemenang dan piagam, tidak bisa ditawar, Mbak Loli. Ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian yang baik. Selanjutnya ini kita pertanyaannya bisa disampaikan langsung saja ya di open microphone. Di sini sudah ada yang raise hand, ada Bu Cici Raya Gura. Silakan Ibu, apakah di sana? Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon izin bertanya, Pak, siswa kami itu ada yang ikut lomba online dan sudah terkurasi, nggih. Tapi kolomnya belum muncul. Seandainya sudah muncul, itu ada satu orang memperoleh piagam, beberapa piagam deh. Itu kalau sudah terkurasi, nanti ketika masuk ke SMK atau SMA negeri itu mendapatkan tambahan poin semua atau dibatasi hanya beberapa piagam saja. Ya, terima kasih Bu Cici. Bu Cici dari mana Bu Cici? Halo? Dari Rembang, Pak. Oh, dari Rembang. Oh, Bu Dari Cici. Rembang, Pak. Ya, ya, ya. Oke, makasih Bu Cici. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk piagam yang diakui, yaitu untuk masuk SMAN atau SMKN negeri ya, terutama di Jawa Tengah ya Bapak Ibu ya, karena biasanya PDK masing-masing provinsi itu dia memiliki kebijakannya sendiri ya, karena saya berlokasi di Jawa Tengah, jadi saya ambil contoh yang ada di Jawa Tengah. Oke, baik Bu Cici, untuk masuk SMAN atau SMKN yang ada di Jawa Tengah itu yang digunakan satu piagam yang memiliki nilai tertinggi. Jadi Bapak Ibu bisa memilah-milah piagamnya yang mana yang akan diajukan dan memiliki nilai yang tertinggi. Gitu Bu Cici? Nggih, Begitu Pak, Ibu. matur suwun. Ya, hanya satu piagam ya Bu Terima kasih, Cici nggih. ya. Kalau Oh, upload bisa berarti ya, berarti ngerti nggih, misalkan siswa itu kan beberapa kali ikut dan diklaim piagamnya. Itu nanti yang diakui hanya satu yang paling tinggi nggih. betul. Ya, untuk upload di Puspesnas silahkan sebanyak-banyaknya. Biasanya kalau untuk SPMB di Jawa Tengah itu hanya satu nilai yang tertinggi. Nanti bisa dibantu oleh gurunya, nanti bisa siswanya dicariin piagam yang tertinggi itu ya. Gitu Terima ya. kasih, Pak Tommy. Ini mau Oke. bertanya lagi boleh? Gimana Mbak Loli? Baik, Ibu, kami persilakan untuk yang lain terlebih dahulu, ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Ahmad Rafa, kelas 6. Silakan, bisa disampaikan pertanyaannya. Halo, Ahmad Rafa, apakah di sana? Kak, kalau Oh iya, bentar. silakan. Kalau lihat di posternya udah terkurasi tapi pas dicari di SIMT-nya nggak ada gimana? Oke. Rafa Bagaimana Pak dari Tommy mana tadi? Rafa? Dari Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Oke. Eh, oke, langsung saya jawab Mbak Loli ya. Dari Oke, Dek Rafa monggo dari Pak Tommy. Sumatera Barat ya. Oke. Nah, ini juga untuk Bapak Ibu semuanya. Biasanya, nah ini kan mulai udah musim kurasi ya Bapak Ibu ya. Pasti penyelenggara itu akan mencantumkan di flyer-flyer eventnya terkurasi Puspresnas kan gitu. Itu kan ceritanya. Nah, bisa dipastikan untuk event kurasi, ya kan, penyelenggara bisa mengkurasikan setelah event tersebut selesai dilaksanakan. Gitu ya, Dek Rafa ya. Nah, nanti alurnya gini Dek Rafa. Dek Rafa ikut event tersebut, terus sudah selesai ikut event tersebut dapat piagam. Nah, selanjutnya Dek Rafa menghubungi admin penyelenggara tersebut. Apakah sudah dikurasikan, Kak? Gitu. Misalkan sudah, mohon nanti Dek Rafa menghubungi admin lagi. Apakah sudah tercantum di Puspresnas? Ya kan? Kalau sudah, nah, Dek Rafa melalui operator sekolah bisa mengkurasikan. Gitu ya, Dek Rafa ya.
Jadi ikut lombanya dulu, Makasih, Pak. selanjutnya penyelenggara mengkurasikan. Jadi prosesnya alurnya seperti itu Bapak Ibu. Thank you Derafa. Baik, begitu Ya, ya. Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, kami selanjutnya ada Bapak Setiajudi Wardani. Silakan Bapak, di sana bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Ini saya dari Batang, Pak. Izin bertanya satu aja sih. Untuk masa berlaku sertifikat yang sudah terkurasi itu ada jangka waktunya, Pak. 2 tahun, 3 tahun, seperti ya mungkin kayak TOEFL gitu. Jangka waktunya 2 tahun gitu. Ada jangka waktunya, nggak, Pak? Mohon informasinya, Matur nuwun. Yuk Pak. Baik Pak Setia dari Batang ya Pak. Ih, Oke ya Pak, saya pengalaman Pak. Jadi selama SD dan dia rajin, maka dia akan muncul terus Pak. Dari SD sampai SMA itu nanti prestasinya akan muncul terus. Gitu Pak. Selama dia punya NISN-nya aktif, aman Pak. Tapi ketika anak tersebut sudah tidak punya NISN ya, misalkan sudah itu ya, sudah masuk perguruan tinggi. Nah, itu nanti dia tidak bisa. Pengalaman saya Pak Setia, banyak siswa-siswa saya yang sudah masuk ke SMA negeri atau ke MA itu Pak. Jadi saya masih tetap bisa mengupload prestasi tersebut. Gitu Pak. Jadi misalkan kayak di Jawa Tengah, Pak Setia jenjangnya ngajarnya di SMA atau SMP Pak? ini kebetulan saya orang tua murid, Pak. Oh, orang tua murid, Pak. Nah, Oke. anaknya SMP atau SMA, Pak? Ini masih SD, Pak. Masih SD, oke. Nah, biasanya Pak Setia, biasanya nanti misalkan mau daftar SMP nih, Pak. Nggih, Kalau SMP peraturannya nanti per kabupaten beda-beda, Pak. nggih. Biasanya yang digunakan itu prestasi kelas 4, kelas 5, dan kelas Mm, 6. Tapi bukan berarti prestasi anaknya Pak Setia dari kelas 1 tidak bisa diupload, tetap bisa, Pak. Jadi mm, misalkan si A kelas 1 ikut event kok terkurasi, bisa Pak, tercantum. nggih. Tapi nanti biasanya untuk level SMP itu dia yang dipakai piagamnya dari kelas 4 sampai kelas 6 dan situ yang diakui. Nanti untuk yang SMA Pak, dari SMP ke SMA biasanya umur piagam yang digunakan itu paling tua 3 tahun Pak. Nggih, nggih. Paling tua 3 tahun Pak. Paling muda yaitu maksimal bulan Mei di tahun tersebut. Karena biasanya kan SPMB SMA, SMA negeri itu kan bulan Juni. Jadi piagamnya tidak boleh paling bulan Mei. Itu usia piagam yang termuda. Jadi itu nanti masih bisa diakui, Pak. Pengalaman saya seperti itu. Kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk SMP bisa, Pak ya? Masih Nggak ada bisa, Pak. 2 Iya, tahun ya. Kalau betul. infonya kan dengar-dengar 2 tahun. Berarti kalau Iya, kelas 4 didapat kelas 4 untuk daftar SMP berarti masih bisa gitu. Berarti gitu. Karena masih iya 3 betul, Pak. tahun. Masih bisa, Pak. Betul. Gitu, Nah, gitu. Itu aja mungkin Pak Matur nuwun informasinya. oke. Terima kasih, Pak Setia. Baik, karena waktunya terbatas ya, ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya. Baik, silakan kepada Ibu Samantha. Apakah di sana Ibu silakan bisa disampaikan pertanyaannya? Baik, bisa didengar suara saya? Halo, bisa didengar? Oke, bisa. Ya. Pertama, Pak Tommy, iya, baik. Pak Tommy, saya mau tanya. Saya beberapa kali pernah mengajukan ke operator sekolah, karena saya orang tua murid ya, Pak. Beberapa udah valid ya, Pak. Termasuk EPSO yang 2026 ini juga valid. Puji Tuhannya udah valid ya, baru minggu kemarin. Yang saya tanyakan tuh ada beberapa event di luar PPSM itu tanpa SK Pak. Nah,
ketika karena penyelenggara tidak mengeluarkan SK. Yang saya tanyakan ketika waktu itu eh, pihak operator sekolah saya itu menanyakan ke ULT, Puskesmas, bagaimana jika tidak ada SK. Lalu mereka merekomendasikan bahwa SK-nya itu bisa dibuat dengan surat tertanda dari pihak Kepsek. Apakah benar seperti itu, Bapak? Ya, Terima oke. kasih, Pak Tommy. Baik, Bu Samanta. Dari mana Bu Samanta? Oke, ya. Terkait itu Saya ya, Pak. dari Banjarmasin, Pak Tommy. Terima Oh, kasih ya. ya. Oke, ya baik Bu. Terima kasih Bu Samanta dari Banjarmasin. Betul Bu, bisa. Ya. Jadi untuk penyelenggara-penyelenggara nanti tapi repot Bu. Repotnya gimana? Pasti event tersebut kalau sudah tidak ada SK-nya, pasti event tersebut tidak dikurasikan Bu. Dan apa yang dilakukan peserta ya harus mengkurasikan sendiri. Selagi peserta bersedia mengkurasikan sendiri, tidak masalah Bu. Itu bisa. Jadi memang yang diakui itu surat keterangan dari Kepsek ya, kepala sekolah atau kepala madrasah itu bisa Bu. Silahkan. Nah, tapi memang di sini untuk para Oh, peserta baik. memang tak kami sarankan yang aman-aman saja gitu Bu ya untuk event-eventnya. Jadi nanti biar kemudian hari itu orang tua dan peserta, terutama operator sekolah itu tidak mengalami kesulitan gitu Bu. Bisa, bisa Bu. Baik. Begitu nggih, Bu Ya, Samanta. betul. Memang betul saya merasakan sekali ya kurasi mandiri itu luar biasa. Iya, betul Bapak Tommy. Iya, terima kasih banyak ya penjelasannya Bapak Tommy ya. Oke ya, baik sama-sama Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan para peserta didik, anak-anak, jadi mulai pandai memilah-milah lomba. Itu ya. Penyelenggara se-Indonesia banyak sekali, Bu. Tapi saya pastikan eventnya PPSM, ISLO, EMSO, adminnya rajin-rajin, Bu. Setiap tahunnya pasti dikurasikan. Jadi orang tua dan operator tidak usah bingung lagi. Tinggal diinfokan Mbak Loli. Sudah tersedia Bapak Ibu dikurasi, silahkan. Bisa diupload. Nah, urusan selesai. Itu Mbak Loli. Bu Loli, Baik, Pak Tommy boleh izin bertanya? mohon Mbak maaf, Loli. Ibu, karena waktu kita terbatas. Nggak apa-apa Mbak. Kita Oke, tergantung Pak Tommy nih. Lanjut, Tommy lanjut Pak, berarti lanjut. lanjut. Iya. lanjut Ini mawon nggih. menarik Baik. Pak. Biar rekaman ini komplit. Jadi ketika ada pertanyaan di hari besok itu kita tinggal mengirimkan rekamannya, silahkan dipelajari ini karena memang hal-hal teknis ini kadang panitia ditanya juga ini kan panitia tidak operator sekolah Pak Tommy, jadi nggak tahu Betul, betul. apa namanya menu yang ada di operator sekolah kan kita nggak tahu itu, kita Betul. taunya kan akun penyelenggara, jadi beda. Bapak Ibu mohon dipahami ya, ketika kita sudah menyelenggarakan dan wewenang yang diberikan oleh Puskesmas untuk penyelenggara itu sebatas mengkurasi cabang-cabang. Nah, selebihnya itu operator sekolah yang punya wewenang untuk mengkurasi itu Bapak Ibu. Jadi ada tupoksi masing-masing. Jadi ketika mengikuti acara lomba yang memilih berkurasi, nah harus kompromi dengan operator sekolah. Nah, kalau operator sekolahnya belum ada, nah minta kepala sekolah untuk menunjuk siapa operator sekolahnya ini, karena ini juga kepentingan sekolah ya Pak Tommy ya. Jadi tidak mungkin kepala sekolah menolak adanya usulan bahwa uh, perlunya operator sekolah itu sangat dibutuhkan oleh peserta yang sudah ibaratnya berjuang mencari prestasi yang paling bagus, dan itu
harus didukung oleh kepala sekolah berupa menyediakan operator sekolah yang mengikuti update aturan-aturan kurasi. Gitu. Baik. Oke, silakan Mbak Loli menerima Baik. pertanyaan dari Bu Ica tadi kayaknya. Silakan Bu Ica. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Raise hand maksudnya di situ raise hand, nggih. Oh ya, ada Pak Zaka. Oh, Bu Ica, Iya, ya silakan. iya, punten Bu. Ini nggak bisa raise, saya pakai handphone, maaf ya Mbak. Oh ya, silakan. Tidak apa, Bu. Ya, Pak Tommy, izin Pak, ini melanjutkan pertanyaan Bu Samantha yang tadi mengenai SK. Kan seperti lomba internasional, saya ikut SIMSO Pak. Dari panitia itu menyatakan bahwa udah terkurasi perlombaan ini. Cuman ya itu kalau misalnya dari event-event seperti itu biasanya kita hanya dapat pengumuman pemenang doang tuh Pak. Jadi prestasi dapat achievement-nya apa gitu. Jadi tanpa ada SK yang seperti Bapak sampaikan tadi kan harus ada memutuskan, menimbang gitu ya. Nah, itu kami tidak dapat Pak. Itu apakah boleh atau bisa mendapatkannya selain tadi dari surat pernyataan dari kepala sekolah tadi ya? Solusinya apakah boleh minta ke panitianya atau gimana Pak? Oke. Baik, Bu Ica, dari mana Bu Ica? Dari Bekasi Pak. Dari Bekasi, oke. Terima kasih Bu Ica. Siswa-siswa saya juga ikut event-event internasional Bu Ica, seperti TIMO, SASMO. Maaf Pak Tommy, suaranya terlalu kecil Pak Tommy. Ya, oke. Sudah jelas belum Pak Sarfikan? Lumayan nih, cuman Ya. mungkin yang lain monggo. Bu Ica, Ya. terdengar nggak suara Pak Bu Tommy? Ica terdengar suara saya? Jelas Pak, jelas. Oke, jelas Oke, ya. Oke. Siswa-siswa saya juga ikut event-event internasional Bu Ica, seperti TIMO yang di Thailand itu, SASMO, ya kan, SIMOK yang kemarin di Bali. Selagi itu ada nama anak, ya kan, Bu Ica, diupload saja Bu Ica. Tidak masalah, dan alhamdulillah sampai saat ini kurasinya masih aman. Kadang di sini kita juga harus mengikuti selera dari kuratornya. Karena kurator itu banyak dan mereka memiliki persepsi berbeda-beda Bu Ica. Dan pengalaman saya, memang seperti SASMO itu kan tidak ada konsideran, menimbang, mengingat, dan lain-lain itu Bu ya. Cukup nama, peraih medali, insya Allah bisa Bu Ica. Tidak apa-apa ya, selagi itu sifatnya pengumuman, diupload saja. Tapi ada juga kurator-kurator itu yang tidak menerima, yang sifatnya hanya mencantumkan nama dan peraih medali. Saya sering juga menemukan dan akhirnya keterangannya tidak valid. Kemudian saya ajukan lagi dengan pengumuman yang sama, piagam yang sama, dan berikutnya valid Bu Ica. Jadi di sini kita juga siapa kuratornya gitu Bu Ica. Pasti akan punya pendapat masing-masing, tapi overall insya Allah tetap aman. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Tommy. Begitu ya Bu Ica. Baik, selanjutnya kita beralih ke Pak Zaka. Pak Zaka silakan, ada pertanyaan. Ya, jadi saya ini juga mendapat banyak pertanyaan yang saya belum bisa menjawab, Pak. Yang pertama, Pak, tadi Pak Tommy menyampaikan bahwa yang ajang internasional itu bisa diajukan sendiri oleh peserta. Itu maksudnya oleh peserta melalui operator sekolah, ya, Pak? Tidak Pak Zaka. Prosesnya sama. Penyelenggara mengajukan, ya kan? Yang dimaksud tadi Bu Eca itu kan, tadi kan saya menjelaskan SK itu harus ada mengingat, menimbang, terus nama kan gitu. Nah, Yang Bu Samantha tadi, kalau ya tidak salah. Bu Ica, ya Bu Ica. Terus biasanya event-event internasional itu dia hanya menyebutkan nama. Daftar nama peraih medali, tidak ada konsideran mengingat, menimbang, menetapkan. Apakah bisa? Bisa. Itu tadi. Tapi memang kadang ada kurator yang belum puas terkait hal tersebut. Sehingga kurator menyatakan tidak valid. Nah, gitu Pak Zaka. Tapi Oke. memang yang SK yang paling lengkap ya ada
mengingat, menimbang, menetapkan, dilampiri daftar nama. Insya Allah itu semua kurator akan menerima. Gitu Pak Jaka. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang sering muncul juga Pak dari peserta itu, sebenarnya kapan bintang dari lomba itu muncul di SIMTE? Karena kemarin ketika lomba sudah tervalidasi itu belum muncul Pak, baru beberapa hari ini tuh baru muncul tuh EMSO-nya itu. Oke. Terkait itu Pak Jaka, biasanya tim Puspesnas dia kan men-share tuh ada batch 1, batch 2, batch 3 gitu ya. Nah, biasanya itu rentang waktunya 1 bulan. 1 bulan gitu ya. Nah, tetapi ya kita itu secara pasti memang tidak tahu Pak Jaka. Ya tiba-tiba muncul gitu aja. Oh, Sama halnya dengan kurasi. Pak Jaka bisa dalam waktu 2 minggu eventnya sudah muncul di kurasi. Ada juga event yang sudah lama, beberapa bulan bahkan sampai 5 bulan baru muncul. Nah, itu yang tahu ya pihak kurasinya. Yang penting kita itu tahapnya di pengajuan dan mengajukan gitu. oke. Itu ya. Oke. Ya, yang terakhir nih Pak, Mm-mm. dari peserta itu sering sekali ada yang meminta dokumentasi perlombaan, kemudian juknis dan sebagainya. Setahu saya itu dokumen-dokumen kalau penyelenggara mau mengajukan kurasi, Pak. Apakah Betul. memang beberapa peserta itu memerlukan dokumen itu, Pak? Untuk proses kurasi oleh operator sekolah yang dibutuhkan hanya SK dan piagam saja. Kalau kok mintanya sudah aneh-aneh macam-macam dokumentasi SK panitia, berarti bisa dikatakan peserta tersebut ada indikasi mau mengajukan kurasi sendiri. Gitu. Nanti fatalnya event tersebut tidak akan mendapat bintang. Memang Oke. di kurasi akan muncul, tapi rating berhubung itu yang mengajukan peserta, ya penyelenggara tidak dapat rating. Nanti yang dirugikan penyelenggara. Jadi pesan saya kepada para peserta dan para orang tua, berikan waktu untuk penyelenggara mengkurasi setelah lomba selesai. Berikan penyelenggara waktu untuk mengkurasikan itu sampai nanti muncul di kurasi Puspresnas dan Bapak Ibu tinggal upload. Tinggal menunggu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu peserta gak sabar mengajukan sendiri, ya kan, dengan mengupload tadi macam-macam, dan di situ penyelenggara juga nanti akan terjadi crash, dan itulah yang menghambat proses kurasi. Jadi para orang tua dan para peserta sabar saja dulu. Setelah mengikuti lomba, cooling down, hening sejenak, santai, sampai menunggu kabar dari Mbak Loli, dari Pak Jaka. Bapak Ibu, EMSO sudah tercantum di kurasi Puspresnas, silahkan koordinasi dengan operator sekolah agar piagam bisa diupload. Itu yang paling aman Pak Jaka. Baik, terima kasih Pak, sudah jelas. Oke, ya. Oke Pak Jaka. Baik. Oke, Pak Zaka, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Gomanggenu. Baik, silakan Pak Gomanggenu bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak siapa ya? Mbak Loli ya. Oke, Mas Tommy mau ya minta inilah ya pandangannya. Yang pertama, saya dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Mas. Tim Oke, kurasi juga. oke. Wah, Oke. ini top global ini 5 Yogyakarta ini. Saya mantau terus Pak Gomang. Oh, Pak Gomang ya aktornya. Gini Mas, sebenarnya kami ada beberapa kendala terkait dengan anak-anak yang memang menjuarai event-eventnya Puspresnas atau ajangnya Puspresnas di tingkat kota kabupaten dan di tingkat provinsi. Itu kan tidak otomatis terkurasi ya, kayak macam OSN, kemudian opsi, kemudian GSI dan O2SN. Nah, kami sempat koordinasi dengan kurator pusat juga terkait dengan hal ini. Sejak
Oktober 2025 kemarin sebenarnya. Nah, kami sebenarnya dikasih fasilitas untuk mengajukan dari dinas, artinya kolektif dari dinas dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Tapi sampai dengan 7 bulanan inilah ya berarti itu belum belum rilis, artinya belum bisa dilihat gitu ya hasilnya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa punya pengalaman lain gitu terkait dengan event-event ini. Artinya supaya anak-anak yang menjuarai event-event Puspresnas di tingkat kota dan provinsi ini bisa bisa punya appreciate lah di SMT-nya. Gitu. Kemudian yang kedua, nanyain terkait dengan pengajuan ajang eh, yang memang penyelenggaranya itu tidak berkenan untuk mengajukan ajang. Nah, kami tiap bulan itu ngajuinnya banyak banget ya, Mas. Jadi eh, padahal itu syaratnya kan banyak ya, dan tertolaknya juga sangat banyak. Negatifnya juga tadi benar sama yang disampaikan Mas Tommy. Cuman menurut Mas Tommy dengan kondisi seperti ini enaknya gimana gitu. Oke. Itu aja. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas Gumang. Dari SMP 5 Jogja, Pak ya. Iya, Ini betul. top globalnya Puspresnas, Pak Bu. Jogja itu selalu bikin geger sekolah Luar terbaik biasa. gitu. Sampai sekarang itu di blok, ya kan Mas Gumang ya? Betul, betul. Ranking di Puspresnas. SMT-nya di blok Ya, sekarang, oke. ranking Ya, sekolah. oke, Mas Gumang. Tadi yang pertama ya. Untuk event-event yang levelnya kabupaten provinsi tapi itu diselenggarakan Puspresnas gitu ya Mas Gumang ya. Betul, Itu betul. itu muncul Mas Gunang, tanpa harus kita kurasi itu muncul. Tapi memang ya kita tidak bisa memastikan kapan. Tapi itu akan muncul. Contoh, siswa saya tahun kemarin, dua siswa saya kemarin itu OSN peringkat 2 sama harapan 1. Alhamdulillah sudah muncul tingkat kabupaten tanpa harus mengkurasikan. Tapi memang kita tidak tahu kapan itu muncul. Yang kedua, untuk level provinsi itu juga muncul. Bahkan dia levelnya sampai ke 10 besar, Mas Goma. Tapi sekali lagi kita tidak tahu entah itu cepat, entah itu lama, itu muncul. Gitu, Mas Goma. Pasti muncul. Saya membuktikan sendiri di siswa saya yang juara OSN, baik di kabupaten maupun di provinsi dan muncul. Tapi memang kita itu tidak tahu kan, memang yang tahu kapan muncul kurasinya EMSO, entah cepat atau lama itu kan hanya tim kurator dan Tuhan yang tahu itu. Eh, sorry Mas, tak potong sebentar. Monggo, monggo. Yang ini loh, yang apa namanya, ajangnya Puspresnas. Ya, GSI, FLS Ya, 3N. GSI, O2SN, FLS 3N. Oke. Nah, itu kalau jenengan mekanismenya melalui mana pengajuannya? Saya tidak melalui siapa-siapa. Contoh, seperti OSN itu langsung muncul. Serius. Jadi tidak ada proses. Oh Muncul. gitu. Iya, muncul. FLS 3N muncul, O2SN muncul. Muncul Datanya sendirinya. dari mana ya, Mas? Ya, yang memunculkan itu tim kuratornya sendiri. Jadi, saya tidak perlu mengkurasikan, tidak perlu mengupload piagam anak. Jadi memang langsung muncul. Sakbenere Mas Gumang, seperti O2SN, OSN, FLS3N itu kan yang megang pihak BPTI, ya kan? Dari Betul. contoh seperti tingkat kabupaten, peringkat 1 sampai 5, OSN kabupaten, seperti itu kan? Itu kan pasti tim BPTI. Betul. Tim BPTI sudah memiliki data itu. Lah, kita untuk munculnya di SIMT tadi, ya memang kita tidak tahu. Itu yang memang yang tahu itu ya pihak kurasinya sendiri itu. Betul. Terus, yang kedua terkait event-event yang nggak terkurasi, Mas Gomang ya. Mungkin ini juga menjadi keluhan para operator seluruh Indonesia. Apalagi event itu tidak terkurasi. Kita cari save-save aja lah, Bapak Ibu ya. Operator itu sudah capek, Pak Bu. Ini keluh kesah saya sedikit ini. Paling aman ikut event-event yang terkurasi. Udah gitu saja.
Yang toh nanti ya misalkan kok event-event yang lain ya silahkan lah, ya mau gimana lagi. Memang saya sampaikan ke Mas Gomang untuk beralih anak-anak dan orang tua itu ya kita mengedukasi orang tua juga. Dah Bu, paling aman daripada nanti bertele-tele kita korban waktu, ikut saja event yang terkurasi. Operator aman, prestasinya putra-putri Bapak Ibu juga aman. Jadi kita tidak menduga-duga, meraba-raba kira-kira ini bisa enggak. Karena di proses itu saja, proses pengajuan kurasi saja, itu memakan waktu lama. Itu saja kita hasilnya belum tahu antara valid tidak valid. Andaikan tidak valid, kita harus mengajukan ulang. Seperti itu Mas Gumang ya? Betul, betul. Iya. Oke, terima kasih Mas Tommy. Oke, sama-sama Mas Gumang. Salam ya. Siap. Sudah terjawab, nggih, Pak Gumang. Selanjutnya, baik, mungkin itu ya untuk sesi tanya jawab pada sore, sudah masuk sore ini berarti. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Tommy. Baik. Mohon izin Pak Tommy. Baik, terima kasih Mbak Loli. Untuk yang di chat ada yang perlu direspon enggak, Mbak Loli? Saya bantu cek Yang di dulu chat. ya. Mungkin Pak Tommy bisa merangkum yang di chat itu yang penyelenggara kampus. Ada pertanyaan terkait penyelenggara lomba kampus yang jarang mengajukan kurasi. Ini, penyelenggara lombanya itu dari kampus-kampus, jarang mengajukan kurasi. Nah, itu Oke, pripun ya. Pak Tommy? Kalau bagi kampus lah inilah Bapak Ibu ya, karena apa event itu begitu banyak ya Bapak Ibu ya, dan penyelenggara juga ada yang care Puspresnas, ada juga yang kurang itu ya kan. Nah, karena misal siswa SMP mau daftar ke SMA ya kan, dan di situ kan sudah tertera juknis, pasti mau nggak mau ya penyelenggara SPMB, SMAN, dan SMKN pasti mengajunya juknis Bapak Ibu. Ya meskipun anak tersebut misal nih menang event komet yang diselenggarain UIN Wali Songo, tapi kayaknya komet terkurasi kok ya. Iya, kayaknya terkurasi Ampun, Pak. berarti aman. Ya, berarti terkurasi. Entah itu yang diselenggarakan perguruan tinggi apa PTN-PTN ternama, tapi ya itulah. Ya mau gimana lagi? Tinggal di sini penyelenggara mau tidak. Dan misalkan contoh saya anggap saja saya panitia SPMB Pak Tafrikan, SMAN. Padahal anak ini menang nih di UGM misal. Menang di UGM. Tapi memang event tersebut belum terkurasi. Yo, saya tidak bisa menilai sendiri nilai piagam tersebut, kan gitu. Dan akhirnya nanti masuknya ranahnya kurasi, non kurasi itu tadi. Jadi kita di sini tuh ya ikut pada aturan saja seperti itu Pak Tafrikan. Jadi setidaknya ya di sini muncul juga para penyelenggara kompetisi lomba itu yang sudah mulai care ya kan, bahwa selain eventnya bergengsi, tadi ya statement saya gini, tidak hanya apresiasi tapi juga administrasi. Nah, kadang kita itu sudah apresiasi selesai tapi tidak mengadministrasikan. Nah, itu dia. Ada juga penyelenggara, wah setelah mengapresiasi tapi itu selesai. Nah, gitu saja. Bahkan di kami itu Pak Tafrikan, kita tidak hanya selesai memberikan penghargaan siswa-siswa kami yang berprestasi, ya kan, saat dipanggil satu upacara, tapi juga setelah itu ya tim kami masih bekerja, harus mengkurasikannya lagi gitu Pak Tafrikan. Gitu ya. Baik. Oke. Pak Tommy, ada pertanyaan Pak Tommy? Oke. Untuk kurasi di SK pemenangnya, apakah namanya perlu ditandai atau tidak perlu Pak? Yang SK yang ada pengumuman nama-nama itu kan ada banyak peserta
pemenangnya gitu. Itu perlu ditandai nggak Pak Tommy? Tidak perlu, pasti di situ akan mengcek dan kurator itu teliti. Misalkan kok mengada-ada, ya Gam, tapi nggak ada nama anaknya, ya nggak bisa. Nggak perlu dikasih tanda khusus di blog atau nggak perlu Bapak Ibu, selagi itu memang benar-benar betul ada nama siswanya, aman saja, tidak perlu di itu. Pasti tim kurator akan membaca sendiri gitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang ada di chat. Apakah ada lagi? Ya, nomornya Pak Tommy dibagikan nanti Iya, grup atau di minta chat nomor sini Pak ya. Tommy. HP saya agak berhenti-berhenti nanti Pak Tarikan. Nanti kalau dikasih rekaman aja Pak Tommy. Wah, gitu Gimana aja ini? ya Pak Tarikan ya. Nah, itu tadi. Kita waktunya juga terbatas Bapak Ibu. Iya. Jadi Iya. apa namanya? Kalau Bapak Ibu sebagai operator sekolah, ya memang itu kewajiban, tapi mudah-mudahan diniati juga ibadah membantu para siswa-siswa ini administrasi dengan baik. Oke. Saya yakin kalau posisi operator sekolah tiap hari pegangannya panduan itu sudah jelas ya Pak Tommy ya. Betul, Jadi betul. pengalaman itu pasti akan apa namanya membuktikan ya kalau memang benar-benar Bapak Ibu operator sekolah bisa dengan mudah untuk ini. Tapi kalau apa namanya orang tua yang tidak punya akun operator sekolah, gimana Pak Tommy? Bisa praktek kan nggak bisa gitu? Yang megang memang operator sekolah. Tidak Gitu. bisa, Pak. Nah, inilah nanti akan menjadi penilaian orang tua terhadap sekolah-sekolah lanjutan anaknya. Gitu kan, Pak? Nggih. Wah, di sini aja pasti prestasi anak saya akan diadministrasikan. Jangan di sini. Galak iki. Ya. Mau minta Nggak ada yang kurasi ngurus, aja, Pak. nggak ada yang ngurus apa Nah, itu kan. sertifikatnya gitu Pak. Orang tua tidak akan berjudi dengan pendidikan anaknya. Pasti orang tua akan memberikan yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Dan orang tua sudah pandai mulai meriset sekolah-sekolah mana yang memang betul-betul peduli tidak hanya proses belajar tapi juga pelayanan-pelayanan yang lain. Gitu, Pak Taufik kan. Iya, sangat jelas. Baik. Baik, terima kasih Pak Tommy. Sebelumnya saya izin menyampaikan terkait record Zoom hari ini nanti akan dibagikan di grup untuk Bapak Ibu sekalian dapat mereview, barangkali ada hal-hal lainnya yang dibingungkan bisa diputar ulang rekaman Zoom pada sore hari ini deh. Dan bagi Bapak Ibu sekalian saya ingatkan untuk dapat mengisikan daftar hadirnya. Nanti linknya akan dikirimkan melalui kolom chat, begitu ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, karena kita sudah di penghujung acara pada sore hari ini, sebelum kami tutup sebagai bentuk apresiasi atas ilmu yang telah diberikan Pak Tommy kepada kita semuanya, panitia akan memberikan sertifikat penghargaan secara virtual kepada Pak Tommy. Mohon kepada Pak Zaka bisa ditampilkan, nggih. Baik. Dengan ini mohon diterima Bapak Tommy Andriansyah SPD. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih banyak Bapak Tommy Andriansyah. Ya, baik, terima kasih Mbak Loli. Semangat semuanya ya. Terima kasih Pak Zaka. Selanjutnya saya sampaikan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara workshop Kurasi ENSO 2026. Sudah selesai kita lalui bersama. Sebelum kita berpisah, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, sudah dikirimkan link untuk presensi kehadiran pada sore hari ini. Ada di Zoom, ada di chat Zoom, ya. Bisa, jangan lupa untuk nanti dapat Sama di grup, Mbak. Kalau bisa sama di grup ya. Oh iya, ya Pak Taf, untuk nanti link untuk recording akan kami bagikan juga di grup. Saya Lolianti mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu sekalian, atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami juga memohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara pada sore hari ini masih ada hal yang kurang berkenan.
Akhir kata, tetap semangat, jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima Waalaikumsalam. kasih. Makasih Pak Tommy. Wah, perlu sowan ke Pati nih.